Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan saya Rini Suryati, mahasiswa Pasca Sarjana Pendidikan Dasar Universitas Askia Padang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video edukasi kepada orang tua murid. Video ini berjudul Memanusiakan Anak dalam Belajar, Peran Orang Tua di Rumah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Dewi Fitriana, MSI Psikolog. Ayah bunda, setiap anak itu unik. Mereka tidak hanya belajar dengan otak, tetapi juga dengan perasaan dan pengalaman hidupnya. Hari ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana mendampingi anak belajar dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan bermakna. Video ini bertujuan untuk membantu orang tua memahami bagaimana anak belajar menurut teori humanistik, serta bagaimana peran ayah dan bunda jika di rumah agar anak tumbuh percaya diri, termotivasi, dan bahagia dalam belajar. Nah, apa itu belajar humanistik? Teori humanistik memandang anak sebagai manusia utuh. Belajar bukan hanya soal nilai, tetapi tentang bagaimana anak memahami dirinya, merasa dihargai, dan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Nah, yang perlu orang tua pahami, yang pertama, anak bukan hanya belajar dari buku, tetapi anak juga belajar dari cara orang tuanya berbicara, sikap guru di kelas, kebiasaan di rumah, dan pengalaman sehari-hari. Artinya, jika anak melihat contoh yang baik, maka ia akan menirunya. Begitupun sebaliknya. Dan yang kedua, perasaan anak dapat mempengaruhi proses belajarnya. Belajar itu tidak hanya soal otak, tetapi juga hati. Saat anak senang, maka dia akan lebih memahami. Nah, di saat anak takut, maka dia akan sulit untuk fokus. Jika anak sedih, maka dia akan cepat menyerah. Begitupun jika anak cemas, tidak berarti, maka dia tidak akan berani untuk mencobanya. Kemudian yang ketiga, anak memiliki kecepatan dan cara belajar yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, menurut Maslow, kebutuhan anak itu harus terpenuhi. Yang pertama, kebutuhan anak itu adalah kebutuhan dasarnya, seperti makan dan minum, istirahat yang cukup, dan fisik yang sehat. Kalau anak lapar, ngantuk, atau sakit, maka otaknya akan sulit untuk fokus. Kemudian, anak butuh rasa aman. Di sini, anak yang merasa aman akan berani untuk mencoba dan bertanya. Kebutuhan berikutnya yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa memiliki. Anak belajar lebih baik ketika mereka diterima dan disayang. Kebutuhan selanjutnya yaitu penghargaan atau percaya diri. Rasa percaya diri mendorong motivasi belajar. Kemudian aktualisasi diri. Anak belajar bukan hanya mengerti, tapi juga menjadi dirinya sendiri. Kemudian menurut Abraham Maslow, anak tidak akan bisa belajar dengan baik jika kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Contohnya, anak belum sarapan, maka anak akan sulit untuk fokus ketika belajar. Kemudian contoh berikutnya, anak cemas karena dimarahi, maka anak tidak akan berani bertanya walaupun mereka belum paham. Kemudian anak tidak merasa dihargai, maka anak akan malas untuk belajar.
Nah, penting untuk dipahami bahwa sebelum menuntut anak belajar, pastikan anak merasa aman, disayang, dan dihargai. Kemudian Carl Rogers juga menjelaskan bahwasanya anak belajar jika merasa bermakna. Nah, anak akan lebih mudah belajar jika apa yang dipelajari itu terasa bermakna bagi dirinya. Anak juga belajar lebih baik jika tidak takut salah. Nah, yang perlu orang tua pahami adalah yang pertama, dengarkan pendapat anak. Hindari membandingkan anak dengan yang lainnya. Yang ketiga, kesalahan adalah bagian dari belajar. Nah, contoh kalimat yang dianjurkan untuk dibiasakan oleh orang tua kepada anak-anaknya yaitu, pertama, coba ceritakan menurut kamu. Jadi kita meminta pendapat anak, memberi kebebasan kepada anak untuk berani bercerita. Kemudian kalimat tidak apa-apa salah, kita belajar bersama. Nah, di sini anak merasa nyaman ketika orang tuanya tidak memberikan tekanan kepada anak. Ibu bapak bangga kamu sudah berusaha. Nah, kalimat ini menunjukkan kalau kita sebagai orang tua menghargai setiap usaha yang telah dilakukan oleh anak-anak kita. Nah, ayah bunda, peran kita sebagai orang tua di rumah dalam teori belajar ini menjelaskan bahwa yang pertama itu adalah mendampingi anak belajar tanpa tekanan. Kemudian mengaitkan pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin ayah bunda bisa mengajak anak-anaknya untuk membantu belajar, memasak, dan mengerjakan aktivitas sehari-hari di rumah. Kemudian memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih cara belajarnya, karena setiap anak memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Kemudian memberikan apresiasi pada usaha, bukan hanya kepada hasil yang diperoleh oleh anak-anak kita. Yang kelima, menjadi teladan sikap positif terhadap belajar. Nah, pesan kunci yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai orang tua, bahwasanya anak tidak perlu orang tua yang sempurna, tetapi anak-anak kita butuh orang tua yang hadir dan dapat memahami mereka dengan baik. Kemudian, ayah dan bunda, maka dapat disimpulkan ketika anak merasa dimengerti, dihargai, dan didukung, mereka akan tumbuh menjadi pembelajar yang percaya diri dan bertanggung jawab. Nah, mari kita ciptakan rumah sebagai tempat belajar yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang. Ayah bunda, belajar bukan tentang seberapa cepat anak mengerti, tetapi seberapa nyaman mereka belajar. Nah, terima kasih atas perhatian ayah dan bunda. Bersama sekolah, kita wujudkan anak-anak yang bahagia dan berkarakter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.